Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Selamat jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran apa? Kali ini kita akan bahas mengenai materi zat adiktif, ya. Apa sih itu zat adiktif? Oke. Nah, yang akan kita bahas adalah zat adiktif dan skotopika. Apa sih zat adiktif itu? Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan yang bukan narkotika atau skotopika. Tapi jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Apa saja yang termasuk dalam zat adiktif? Nih, contohnya alkohol, nikotin, kafein, dan inhalen. Apa inhalen, Bu? Inhalen adalah larutan yang mudah menguap seperti lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, gas cair, pengencer cat, bensin, ether, dan sebagainya. Kayaknya seperti kalian sudah pernah mencium bau-bau itu. Nah, kalau orang yang terus-menerus melakukan pada zat-zat inhalan ini, maka dia akan lama-kelamaan akan ketagihan. Ya, seperti itu. Pengertian narkotika, skotopika adalah zat atau obat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan menurunnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Dulu sebelum ada obat bius, para tentara atau para pejuang yang berjuang melawan penjajah itu menggunakan zat-zat narkotika untuk menghilangkan rasa sakit apabila mereka kena tembak, ya. Nah, terus beranjaknya zaman setelah ditemukannya obat bius, penggunaan narkotika ini sekarang sudah dilarang. Hanya digunakan oleh rumah sakit atau dokter dengan resep dokter. Jadi untuk mencegah terjadinya ketergantungan. Nah, efek yang ditimbulkan dari narkotika, skotopika, dan zat adiktif dibedakan sebagai berikut. 1. Stimulan, yaitu zat yang merangsang sistem saraf pusat sehingga mempercepat proses terjadi di dalam tubuh, misalnya nikotin, kafein, dan kokain. Biasanya orang kadang-kadang kalau yang suka sering minum kopi akan kecanduan kopi gitu loh. Terus depresan, yaitu golongan obat-obatan yang dapat memperlambat aktivitas sistem saraf pusat yang mengakibatkan turunnya tingkat kesadaran. Biasanya orang yang minum alkohol, heroin, morfin, dan pil koplo itu mereka kadang-kadang tidak sadar gitu loh melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Terakhir, 3 adalah halusinasi-rogen, yaitu zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan halusinasi atau hayal. Contohnya adalah ganja. Zat adiktif dalam rokok. Nah, terbuat dari daun tembakau yang diberi rasa dan aroma tertentu. Nah, zat-zat yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok ini ada 1, nikotin, yaitu racun. Terus tar dalam tembakau yang menyebabkan penyakit kanker pada paru-paru bagi perokoknya dan penyakit tenggorokan dan pernafasan. Biasanya orang yang sudah terkena penyakit kanker di tenggorokan itu nanti akan dibolongin untuk pernafasannya, ya. Terakhir adalah gas karbon monoksida. Ini sangat beracun karena
dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Minuman keras. Ya, minuman keras ini contohnya adalah alkohol. Yang terkandung di dalam minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif. Dampak mengkonsumsi minuman keras ini yaitu kehilangan keseimbangan tubuh. Ya, biasanya orang kalau mabok suka jalannya ke kiri ke kanan gitu. Perasaan dan ingatan menjadi tumpul, ya. Terus pembengkakan pada jantung, itu kegagalan fungsi jantung. Luka dan radang pada lambung. Dalam dosis yang tinggi dapat memabukkan sehingga menyebabkan tindakan yang tidak terkontrol. Pernah dengar istilah narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika, obat-obatan berbahaya atau disebut juga dengan nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini contoh-contohnya. Contoh dari narkotika yaitu morfin, heroin, kokain. Terus kalau contoh dari psikotropika adalah LSD, ekstasi, dan sabu-sabu. Penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika dapat dihindari, baik secara preventif atau pencegahan maupun secara kuratif atau penyembuhan. Preventif yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga. Ya, jadi di dalam keluarga harus terjadi saling komunikasi, tidak sendiri-sendiri. Ya, terus memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk kalian, misalnya olahraga, terus ikut sanggar seni atau ikut ekskul yang sifatnya membuat badan terus bergerak, misalnya kegiatan taekwondo atau sepak bola dan sebagainya. Memilih pergaulan dengan teman-teman yang baik. Kalau yang kuratif yaitu dengan cara terapi. Misalnya kalau yang sudah kena nih ya, dengan cara terapi. Terus detoksifikasi yaitu menghilangkan racun-racun yang ada di dalam darah. Oke, demikian dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa hari Kamis tanggal 19 November kita akan ulangan bab 5 dan 6, yaitu sistem pencernaan, zat adiktif dan adiktif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.